Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Para jemaah sekalian yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan ibadah puasa. Dan masih ada 4 pembahasan yang tersisa dari pembahasan yang berkaitan dengan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk menyelesaikan 4 poin pembahasan ini. Pembahasan yang pertama adalah hal-hal yang dibolehkan untuk orang yang berpuasa. Ini dibahas karena sebagian orang menganggap hal ini tidak dibolehkan. Ini dibahas karena sebagian orang awam menganggap hal ini tidak dibolehkan. Makanya penting untuk disampaikan. Di sini disebutkan ada 7 hal yang dibolehkan untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah mandi untuk mendinginkan badan. Al-ghuslu lit-tabarrud. Mandi untuk mendinginkan badan ini dibolehkan bagi orang yang berpuasa, meskipun setelah mandi orang merasa segar kembali, bahkan terasa hilang rasa laparnya, karena memang ini bukan makan, bukan minum. Ini tidak masuk dalam pembatal-pembatal puasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Sebagian sahabat Nabi SAW mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah SAW bil arji yasubbu ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'im min al-'atash aw min al-har. Aku benar-benar pernah melihat Rasulullah SAW ketika berada di daerah Al-Arj. Daerah Al-Arj ini daerah yang berada di antara kota Madinah dan kota Makkah, lebih dekat dengan kota Makkah. Dia searah dengan jalur kota Makkah. Kalau orang ke Makkah melewati desa ini. Di daerah Al-Arj ini Rasulullah SAW mengguyurkan air ke kepala beliau dalam keadaan beliau berpuasa, karena beliau merasa dahaga atau karena beliau merasa terlalu panas. Beliau ingin mendinginkan badannya. Maka kita pun demikian, semakna dengan mandi, ya, berenang misalnya. Hal ini tidak masalah sama sekali. Kemudian yang kedua yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, al-madmadatu wal istinshaq min ghairi mubalaghah. Berkumur dan beristinshaq tanpa berlebih-lebihan. Jadi berkumur dibolehkan, istinsyak pun dibolehkan.
Tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai karena puasa akhirnya ketika wudhu kita tidak berkumur, kita tidak beristinsyak, padahal itu sangat dianjurkan di dalam wudhu. Ketika mandi wajib juga jangan sampai kita tidak berkumur, tidak beristinsyak, karena itu sangat dianjurkan sekali. Tapi kalau istinsyak maka jangan berlebih-lebihan. Sudah istinsyaknya diringankan saja. Di awal, antum tahu istinsyak ya? Istinsyak itu membersihkan hidung dengan cara memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya lagi. Itulah istinsyak. Jadi kalau istinsyak ketika kita sedang berpuasa, maka istinsyaklah dengan ringan. Jangan menguatkan istinsyak kita dengan menghirup air terlalu dalam. Tapi masukkan air di awal hidung saja, kemudian setelah itu kita keluarkan. Itu sudah cukup. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Kuatkanlah istinsyak kalian. Kuatkanlah istinsyakmu kecuali ketika engkau dalam keadaan berpuasa. Kuatkanlah istinsyakmu kecuali ketika engkau dalam keadaan berpuasa. Jadi ketika berpuasa istinsyaknya kita ringankan. Tapi dibolehkan ya. Kemudian ketika kita berkumur, tidak harus 100% air yang kita buat untuk berkumur itu kita keluarkan. Karena itu akan sangat memberatkan sekali. Dan ada kaidah besar dalam agama ini, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang berat itu bisa mendatangkan kemudahan. Jadi kalau berkumur, keluarkan air kumur itu dengan sewajarnya. Ada sisa-sisa dari air kumur tersebut, sisa-sisa itu dimaafkan. Sisa-sisa itu dimaafkan. Karena kalau tidak dimaafkan, akhirnya akan sangat memberatkan umat Islam. Antum bisa memastikan bahwa 100% air kumur yang antum keluarkan itu keluar semua? Tidak bisa. Ada yang ada di sela-sela gigi kita. Benar tidak? Iya. Makanya tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan air kumur 100%. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengeluarkan semuanya. Kalau ada sisa-sisa, maka itu sisa-sisa yang sedikit dan itu dimaafkan. Karena kalau tidak dimaafkan maka akan sangat memberatkan kaum muslimin. Wal masyaqqatu tajlibut taisir. Yang ketiga yang dibolehkan adalah hijamah, bekam. Bekam ini dibolehkan untuk orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Beliau pernah berbekam ketika beliau sedang berpuasa. Maka ini menunjukkan bahwa bekam dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Tapi bekam menjadi makruh ketika orang yang berpuasa itu menjadi berat ketika melakukan bekam. Karena ada orang-orang yang kekuatannya itu tidak bagus. Dia tidak kuat. Sehingga ketika melakukan bekam akhirnya apa? Badannya menjadi lemas. Ketika keadaannya seperti itu, makruh bagi dia untuk melakukan bekam. Ya. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya,
Akuntum takrahuna al-hijamah lis-sha'im? Apakah kalian membenci bekam bagi orang yang berpuasa? Maka sahabat Anas ibn Malik mengatakan, la, illa min ajri dha'af. Tidak, kami tidak benci kepada bekam untuk orang yang berpuasa, kecuali karena sisi lemah saja. Maksudnya kalau orangnya menjadi lemah sekali, maka bagi dia untuk Muhammad sallallahu tidur bareng istri menempelkan kulit. Ini mubah. Seorang godaan kita yang lebih tahu tentang lil insanu ala nafsihi, orang itu tahu tentang dirinya. Kita, kalau kita melihat itu kuat, tidak terlalu sensitif dengan godaan-godaan, maka yang bolehkan. Radhiyallahu anha, kana Nabi alaihi wasallam yuqabbil wa alaihi wasallam dan melakukan mubasyarah dalam keadaan beliau puasa. Mubasyarah ini mungkin di bahasa kita ngelamar istri. Nabi sallallahu laka orang yang paling kuat
Kok malah membatalkan puasa? Kalau bukan karena dalil, kita nggak akan mengatakan itu membatalkan puasa. Haid dan nifas. Memakai parfum dibolehkan. Memakai parfum dibolehkan. Memakai minyak untuk rambut dibolehkan. Memakai celak dengan memasukkan ismit ke dalam kelopak mata dibolehkan. Menggunakan obat tetes dibolehkan. Suntikan dibolehkan. Ada berapa ini? Siwak, memakai parfum, memakai minyak rambut, kan ya, bubuk ismit ke dalam kelopak mata, kemudian memakai obat tetes mata, obat tetes telinga dibolehkan. Obat tetes hidung boleh nggak? Kalau sampai masuk ke dalam tidak boleh, ya. Tapi kalau obat tetes hidung hanya untuk permulaan hidung saja, maka tidak ada masalah. Tapi untuk dimasukkan lewat hidung, maka tidak boleh. Ini seperti apa? Istinsyak. Ya, istinsyak kalau sedikit tidak ada masalah. Tapi kalau istinsyak sampai masuk, maka tidak dibolehkan. Taib al-hukna, ya, suntikan. Ini tidak ada masalah. Suntik waktu puasa tidak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Suntik vaksin tidak ada masalah. Kenapa? Karena pada asalnya sesuatu itu tidak membatalkan puasa. Bisa dikatakan membatalkan puasa ketika ada dalil yang menunjukkannya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal-hal ini itu membatalkan puasa. Makanya pembatal puasa itu ada yang karena sesuatu yang keluar dari tubuh. Kalau bukan karena dalil, maka kita akan mengatakan harusnya tidak ada masalah. Muntah dengan sengaja, kenapa membatalkan puasa? Itu kan mengeluarkan sesuatu dari tubuh. Kok malah membatalkan puasa? Apa hubungannya? Mengeluarkan mani dengan sengaja, ini kan mengeluarkan sesuatu dari tubuh. Kok malah membatalkan puasa? Kalau bukan karena dalil, kita nggak akan mengatakan itu membatalkan puasa. Haid dan nifas, kenapa membatalkan puasa? Kalau bukan karena dalil, kita nggak akan mengatakan itu membatalkan puasa. Makanya kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu membatalkan puasa, kita tidak boleh mengatakan itu puasa, karena pada asalnya segala sesuatu itu dibolehkan. Baik, ini pembahasan yang pertama. Alhamdulillah kita sudah selesaikan. Pembahasan yang kedua, puasa yang disunnahkan. Yang pertama, di sini disebutkan banyak ya, ada 9 puasa yang disunahkan. Yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini kalau kita lakukan bersamaan dengan puasa Ramadan atau setelah melakukan puasa Ramadan dengan sempurna, maka kita seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Ya, seakan-akan kita puasa 1 tahun penuh. Karena pernah baca tulisan ya, 30 tambah 6 jadi 300, 36 dikali 10 360. Padahal hari dalam setahun itu 365. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar enggak itu? Hah?
Jawabannya salah ya. Itu nggak benar ya, karena yang dimaksud dengan hari di situ patokannya kalender apa? Kalender Hijriyah ya, bukan kalender Masehi. Itu kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Ya bisa sih, maksudnya harusnya yang dijadikan patokan itu kalender Hijriyahnya, bukan kalender Masehi ya. Karena dalam masalah bulan-bulan yang berkaitan dengan syariat itu standarnya adalah kalender Hijriyah. Yang berikutnya, puasa Arafah bagi selain jamaah haji. Begitu pula puasa Ashura dan sehari sebelumnya. Puasa Arafah untuk selain jamaah haji. Kemudian yang berikutnya puasa Ashura dan hari sebelumnya. Ini kenapa disebutkan berbarengan? Karena hadisnya beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa di hari Arafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa tersebut bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Wa su'ila an saumi yaumi Ashura. Beliau juga ditanya tentang puasa di hari Ashura. Maka beliau mengatakan, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa di hari Ashura itu bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Adapun puasa di tanggal 9 Muharram, yaitu puasa Tasu'a, maka itu ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila beliau bisa hidup sampai tahun berikutnya, maka beliau akan berpuasa sebelum puasa Ashura sebagai bentuk menyelisihi ibadahnya orang-orang ahli kitab. Ya. Baik, yang berikutnya siyamu aktsaril Muharram, berpuasa di sebagian besar hari di bulan Muharram. Berpuasa di sebagian besar hari di bulan Muharram. Kenapa? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling mulia, puasa yang paling afdal, puasa yang paling baik setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Puasa yang paling afdal, paling mulia, paling baik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Ini menunjukkan ya bahwa memperbanyak puasa di bulan Muharram itu sangat dianjurkan. Tadi pagi ada yang bertanya, kapan kita bisa menjadi ahlus siyam? Kapan kita dianggap sebagai orang yang ahli puasa? Kita jawab, yaitu orang yang melakukan puasa wajibnya dengan baik dan dia memperbanyak puasa-puasa sunnah. Dan sekarang sudah ada ya penjelasan tentang puasa-puasa sunnah ini. Yang kelima, siyamu aktsari Sya'ban. Anda bisa menambahkan
bahkan kulli Sya'ban. Berpuasa di sebagian besar hari di bulan Sya'ban atau seluruhnya. Kenapa? Karena hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa syahra Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin akthara minhu siyaman fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan saja. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan ya bahwa kita itu disunnahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang beliau berpuasa di bulan Sya'ban dari awal Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Dan riwayatnya sahih. Maka ketika Ibunda Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, ini bisa kita bawa kepada keadaan mayoritas ya. Biasanya beliau tidak berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang beliau berpuasa Sya'ban penuh ya, dari awal sampai akhir. Kemudian yang keenam, puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Dari sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawmal itsnaini wal khamis. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa di hari Senin dan Kamis. Wa su'ila an dzalik, dan beliau pernah ditanya tentang amalannya tersebut. Faqala inna a'malal ibadi tu'radu yaumal itsnaini wal khamis. Itu karena amalan-amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan Kamis. Di sini disebutkan riwayat ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Yang ketujuh, puasa 3 hari di setiap bulan. Puasa 3 hari di setiap bulan. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dia mengatakan, sum min kulli syahrin 3 ayyam. Puasalah 3 hari di setiap bulan. Fa innal hasanata bi 10 amsalha. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 10 kali lipatnya. Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Dan itu amalan itu seperti amalan puasa setahun penuh. Ya, kalau setiap bulan 3 hari berarti dia seperti puasa 30 hari setiap bulan. Kalau dia bisa continue setiap sebulan ya, atau setiap bulan dia puasa 3 hari,
maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Dan dianjurkan 3 hari ini adalah di ayyamul bid. 3 hari ini dianjurkan di hari-hari putih. Apa yang dimaksud dengan hari-hari putih ini? Hari-hari terang. Maksudnya terang bulannya. Dan bulan itu terang pada tanggal 13, 14, 15. Dianjurkan puasa 3 hari setiap bulan itu di tanggal-tanggal ini. Ya, tanggal 13, 14, 15. Semuanya berdasarkan kalender apa? Hijriyah. Jangan sampai nanti ya ada yang mengatakan pakai kalender Masehi. Baik. Ada hadis dari Nabi SAW yang disampaikan kepada sahabat Abu Dzar. Beliau mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza sumta minasy-syahri 3 ayyam, apabila engkau berpuasa 3 hari di setiap bulan, fasum 13 wa 14 wa 15, maka berpuasalah di tanggal 13, 14, 15. Ini menunjukkan bahwa puasa 3 hari di setiap bulan, kalau misalnya orang tersebut sudah puasa ayyamul bid, maka sudah cukup ya. Kalau orang sudah puasa ayyamul bid, tidak usah puasa 3 hari setiap bulan lagi, karena itu sama. Hanya saja waktu yang paling afdal adalah tanggal 13, 14, 15, dan itulah ayyamul bid. Yang ke-8, siyamu yaumin wa fitru yaumin. Ini puasa Daud ya. Berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Dan ini puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau dahulu itu biasanya puasa sehari, kemudian setelah itu tidak puasa sehari. Yang ke-9, Ashru Dzulhijjah, puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah 9 harinya. Karena tanggal 10 boleh puasa tidak? Tidak boleh. Maka yang dimaksud dengan puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah saja. Ustaz, kok disebut 10? Ya, penggenapan. Orang Arab itu suka menggenapkan. Ya. Baik. Disebutkan di dalam hadis dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Maksudnya adalah 9 hari pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Baik. Dengan demikian kita telah menyelesaikan poin yang kedua, poin tentang puasa-puasa yang disunnahkan. Yang berikutnya, poin yang ketiga, hari-hari kita dilarang berpuasa. Di sini ada 7 hari. Ada hari-hari kita dilarang berpuasa, walaupun puasa itu amalan yang sangat luar biasa, tapi harus ada aturannya. Di hari-hari larangan, maka jangan sampai kita berpuasa di dalamnya. Di sini disebutkan ada 7 hari. Yang pertama, 2 hari Id, 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha.
Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Hada yauman naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima." Dua hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk berpuasa di dalamnya. Yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Yang pertama adalah hari Idul Fitri yang datang setelah puasa kalian selesai. Dan hari yang lain adalah hari di mana kalian makan sembelihan kalian, yaitu di hari Idul Adha. Yang kedua, ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Tasyrik itu artinya apa? Makan minum. Ada yang jawaban lain? Ayyamut tasyrik artinya apa? Makan-makan. Ada jawaban lain? Ayyamut tasyrik artinya hari-hari di mana orang-orang itu mencacah-cacah daging untuk dikeringkan. Jadi di zaman dulu, agar daging itu bisa disimpan dalam waktu yang lama, setelah daging tersebut setelah hewannya disembelih, maka dagingnya dicacah-cacah, kemudian dikeringkan. Setelah kering bisa disimpan dalam waktu yang lama. Biasanya di hari-hari tasyrik orang banyak melakukan itu. Makanya disebut dengan hari tasyrik. Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang hari-hari tersebut kepada sahabat Amr, "Qul fa hadhihi al-ayyam." Bukan Rasulullah ya ini. Ini perkataan dari Amr ibn al-As kepada seseorang. Qul, makanlah. Fahadhil ayyam, karena hari-hari ini, allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna biiftariha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk makan-makan. Wa yanhana an siyamiha, dan beliau dahulu melarang kami untuk berpuasa di dalamnya. Qala Malik wa hiya ayyamut tasyrik. Imam Malik mengatakan hari-hari itu adalah hari-hari tasyrik. Tapi karena waktu sudah masuk waktu Isya, silakan dikumandangkan adzan dahulu.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali hari-hari larangan berpuasa. Hari-hari di mana berpuasa dilarang di dalamnya. Yang ketiga adalah hari Jumat secara terpisah. Puasa hari Jumat secara terpisah karena ingin berpuasa di hari Jumat, bukan karena ingin berpuasa yang lainnya. Misalnya ya, ada orang puasa Daud, akhirnya sampailah dia di hari Jumat untuk berpuasa, maka sebelumnya dia tidak berpuasa, setelahnya tidak berpuasa, menyendiri hari Jumatnya dengan puasa. Apakah ini masuk dalam larangan ini? Jawabannya tidak, karena dia tidak berniat puasa di hari Jumat. Dia niatnya puasa Daud. Begitu pula misalnya di hari Ashura pas hari Jumat, maka boleh dia niat puasa Ashura di hari Jumat, dan dia tidak harus berpuasa sebelumnya atau berpuasa setelahnya. Puasa Arafah kadang-kadang juga di hari Jumat, maka tidak masuk dalam pembahasan ini, karena yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah berpuasa hari Jumat. Niatnya memang berpuasa hari Jumat saja, maka ini tidak dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yasumu ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablah aw ba'dah. Jangan sampai salah seorang dari kalian itu berpuasa di hari Jumat saja, kecuali sebelumnya dia berpuasa atau setelahnya dia berpuasa. Jadi puasanya Kamis sama Jumat, atau Jumat sama Kamis, atau Kamis, Jumat, Sabtu, maka tidak ada masalah. Tapi kalau niat puasa hari Jumat, maka jangan ya. Ada hadis yang lain ya, jangan sampai kalian khususkan hari Jumat dengan sholat malam dan juga dengan puasa. Tapi yang berikutnya, Yaumus Sabt munfaridan, hari Sabtu secara sendiri. Ini hadisnya
hadisnya kurang kuat ya. Bisa dikatakan derajat hadisnya syadz karena menyelisih hadis-hadis yang lain. Ini Syekh Albani juga rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau dahulu benar-benar memperjuangkan hukum yang disebutkan di dalam hadis ini. Sampai beliau itu mengharamkan puasa hari Sabtu. Sampai beliau mengharamkan puasa hari Sabtu, kecuali puasa wajib. Kalau puasa sunnah, beliau nggak membolehkan. Walaupun puasa Arafah, pas hari Sabtu, Syekh Albani mengatakan haram karena hadis ini. Tapi sebenarnya hadis ini ya, kita bisa bawa kepada keadaan yang dibawakan oleh mu'alif di sini. Penulis di sini mengatakan puasa hari Sabtu kalau sendirian, sebagaimana tadi puasa hari Jumat kalau sendirian, dan niatnya memang niat puasa hari Sabtu, maka itu yang tidak dibolehkan. Hadisnya la tasumu yaumas sabt illa fi mafturida alaikum. Jangan sampai kalian itu berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian. Kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian. Makanya Syekh Albani mengatakan tidak boleh puasa sunnah di hari Sabtu secara mutlak karena berpegang teguh dengan hadis ini. Kalau kita lihat hadis ini hadis yang kurang kuat dari sisi sanad dan juga menyelisih banyak hadis yang lainnya. Puasa Daud itu pasti ada hari Sabtunya. Puasa Daud itu pasti ada hari Sabtunya. Tapi ternyata nggak dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi dari disunahkannya puasa Daud itu ada puasa hari Sabtu. Maka kita bisa bawa hadis ini, kalau kita masih ingin menggunakan hadis ini, kita takwil dengan mengatakan itu maksudnya adalah puasa untuk hari Sabtu secara mandiri. Sebelumnya tidak berpuasa, setelahnya tidak berpuasa, dan niatnya memang niat puasa hari Sabtu. Kita bisa bawa hadis ini pada keadaan ini saja. Kalau kita umumkan, kita katakan hadisnya lemah, menyelisih banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya yang sanadnya lebih kuat. Yang kelima, an-nisfu tsani min Sya'ban liman lam takun lahu 'adah. Puasa di pertengahan akhir bulan Sya'ban. Puasa di pertengahan akhir bulan Sya'ban bagi orang yang tidak punya kebiasaan untuk berpuasa. Kalau misalnya ya, dia tidak punya kebiasaan puasa Daud, sudah masuk setengah akhir bulan Sya'ban, maka dia tidak boleh puasa Daud di hari-hari itu, karena dia tidak punya kebiasaan. Begitu pula puasa Senin Kemis, tidak punya kebiasaan dia puasa Senin Kemis, maka tidak boleh puasa di pertengahan yang kedua bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah mengatakan, idan tasafa Sya'banu fala tasum. Kalau bulan Sya'ban sudah sampai pada pertengahannya, maka jangan sampai kalian berpuasa. Kalau bulan Sya'ban sudah sampai pertengahannya, maka jangan sampai kalian berpuasa. Ya, ini dikecualikan orang-orang yang sudah punya kebiasaan berpuasa sebelumnya. Misalnya di awal Sya'ban puasa terus, maka di pertengahan Sya'ban tidak ada masalah dia melanjutkan puasanya. Yang keenam, yaumus syak, puasa di hari yang diragukan. Puasa di hari yang diragukan. Hari yang diragukan ini adalah tanggal 30 Sya'ban yang ditetapkan karena penglihatan terhalangi. Kemarin ya, tadi pagi ya,
Tadi pagi disebutkan ya bahwa kalau pandangan kita kalau pandangan kita terhalangi dari melihat hilal, maka kita disuruh menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30. Ketika keadaannya pandangan kita di tanggal 29 itu terhalang, maka akhirnya kita genapkan bulan menjadi 30 hari. Hari ke-30-nya itu Yaumus Syak. Itu hari yang diragukan. Kenapa diragukan? Karena bisa jadi sudah masuk sebenarnya bulan Ramadan. Dan bisa jadi bulan Sya'bannya masih ada. Itu masih diragukan. Itulah Yaumus Syak. Makanya kalau misalnya di tanggal 29 langit cerah dan memang benar-benar tidak ada hilal, maka tanggal 30-nya bukan Yaumus Syak, bukan hari yang diragukan, karena bisa dipastikan bulan belum berubah, belum berganti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpuasa di Yaumus Syak ini. Hal ini berdasarkan perkataan sahabat Ammar ibn Yasir, "Man sama al-yawm alladhi syakka fihi atau al-yawm alladhi syukka fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia benar-benar telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Yang ketujuh, shaumud dahr, berpuasa sepanjang tahun. Berpuasa sepanjang tahun ini tidak dibolehkan, walaupun orang tersebut sudah meninggalkan puasa di hari-hari terlarangnya. Tapi kalau dia puasa terus, nanti hari raya nggak puasa, nanti Syawal puasa lagi, tanggal 2 puasa lagi, sampai nanti hari raya Idul Adha, hari Tasyrik nggak puasa lagi, setelah itu puasa lagi, nggak pernah berbuka selain hari-hari diharamkan puasa di dalamnya. Ini tetap dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, la sama man samal abad, tidak ada puasa bagi orang yang puasa terus. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pun tidak demikian. Maksimal adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Atau kadang-kadang beliau puasa terus, nanti tidak puasa lagi. Lama, kemudian puasa lagi dalam waktu yang lama, kemudian tidak puasa lagi dalam waktu yang lama. Kalau puasa terus sampai setahun kecuali hari-hari yang dilarang, ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ya ini tidak dikasih nomor karena harinya tidak tetap, yaitu larangan berpuasa bagi seorang perempuan, seorang istri ketika suaminya ada di sampingnya. Ya, maksudnya hidup bersama dengan suami, kecuali dengan izin dari suaminya. Jadi puasa-puasa sunnah ketika ingin dilakukan oleh seorang istri, maka istri tersebut harus meminta izin kepada suaminya. Kenapa harus minta izin kepada suaminya? Karena suami itu punya hak untuk bersenang-senang dengan istrinya. Dan puasanya tersebut akan mengurangi hak suami. Dan hak suami itu lebih didahulukan daripada puasa sunnah itu. Maka apabila akan melakukan puasa sunnah sedangkan suami ada di hidup dengannya, maka dia harus minta izin dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tasum al-mar'atu wa ba'luha syahidun illa biiznihi. Seorang perempuan tidak boleh berpuasa ketika suaminya ada di dekatnya
illa biiznihi, kecuali seizin dengannya. Tapi para jamaah sekalian rahimanallah, dengan demikian ya selesailah pembahasan kita tentang hari-hari yang puasa dilarang di dalamnya. Poin yang terakhir adalah tentang i'tikaf. I'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini amalan yang sangat dianjurkan sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya setelah disyariatkannya i'tikaf tidak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan pernah beliau meninggalkan karena uzur, akhirnya beliau qadha di bulan Syawalnya. Beliau qadha di bulan Syawalnya. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di sini disebutkan bahwa i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah sunnah yang dianjurkan untuk mencari kebaikan dan untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tidak akan didapatkan oleh seseorang secara sempurna 100% kecuali oleh orang yang beriktikaf dari awal malam sampai akhir malam. Saya ulangi ya, malam Lailatul Qadar tidak akan bisa didapatkan kemuliaannya 100% oleh seseorang kecuali orang yang beriktikaf dari awal malam sampai akhir malam. Karena hanya iktikaflah ibadah yang tidak ada jedanya. Hanya iktikaf. Kalau baca Quran berjeda. Baca Al-Quran setelah itu capek, dia istirahat. Kemudian sholat misalnya, ganti sholat Ustaz. Jadi setelah baca Quran langsung ganti sholat. Iya, tetap ada jedanya. Nanti sholat juga capek, salam, ada istirahat sebentar. Tapi kalau orang yang iktikaf di masjid, detik-detik yang berlalu dalam iktikafnya itu bernilai pahala tidak? Bernilai pahala. Tidak ada jedanya iktikaf itu. Kalau seseorang bisa iktikaf dari sebelum maghrib, misalnya 5 menit sebelum maghrib, sampai setelah subuh, misalnya 5 menit setelah subuh, maka dia benar-benar bisa mengisi malamnya tersebut dengan ibadah full, tidak ada jedanya. Makanya sangat penting ya bagi kita semuanya untuk beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tujuannya adalah, di antara tujuan utamanya adalah untuk mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dulu pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil 'ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain disebutkan, taharru Lailatul Qadri fil witri min al-'ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menganjurkan para sahabat untuk salat malam di malam Lailatul Qadar. Makanya beliau menyabdakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam
Kalau sekarang sholat tarawih. Sholat tarawih itu termasuk sholat malam. Barang siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar karena dorongan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu malam. Orang yang berhasil sholat malam di malam Lailatul Qadar saja, maka pahalanya sangat luar biasa. Semua dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di sini, iktikaf itu tidak boleh kecuali di masjid. Makanya kaum muslimah pun, ibu-ibu, akhwat-akhwat itu harus ke masjid kalau ingin iktikaf. Tidak ada iktikaf di rumah, tidak ada. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan gauli istri-istri kalian ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Itu menunjukkan bahwa iktikaf itu tidak boleh selain di masjid. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah iktikaf di luar masjid. Tidak pernah iktikaf di luar masjid. Ustaz, bagaimana dengan musola-musola? Jawabannya, selama didirikan salat 5 waktu di musola-musola tersebut, musola-musola itu semakna dengan masjid. Selama didirikan salat 5 waktu di musola-musola itu, maka musola-musola itu semakna dengan masjid. Ustaz, kalau Jumatan tidak ada di musola-musola itu. Jawabannya, boleh untuk keluar dari musola-musola tersebut untuk Jumatan di masjid lain, dan iktikafnya tidak batal. Ini seperti orang yang harus makan keluar masjid, karena itu hajah yang daruriyah, itu kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Maka ketika seseorang melakukan kebutuhan yang sangat mendesak sekali ketika iktikaf, tidak ada masalah, itu tidak mengganggu iktikafnya. Contoh lain seperti buang hajat. Orang kalau buang hajat, apa bisa di masjid? Tidak bisa. Dia harus keluar masjid. Maka dia boleh keluar masjid untuk buang hajat itu. Kemudian dia masuk masjid lagi tanpa harus memperbarui niat iktikafnya, karena itu tidak membatalkan iktikafnya. Dan ketika beriktikaf, kita disunnahkan untuk menyibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini seperti salat wajib maupun salat sunnah, membaca Al-Qur'an, membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca tahlil la ilaha illallah, membaca takbir Allahu akbar, membaca istighfar astaghfirullah, membaca salawat untuk Nabi Allahumma salli ala Muhammad, waddu'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mudzakaratil ilm, mudzakarah ilm, ya, murajaah ilmu, membaca buku, wa nahwi dzalik, atau yang lainnya. Walaupun masalah mudzakarah ilm ini ada yang ya menyelisihinya. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau i'tikaf ya i'tikaf, bukan untuk menuntut ilmu. Tapi ya ana melihat menuntut ilmu itu juga bagian dari zikir. Makanya majelis zikir itu diantaranya adalah majelis ilmu. Kemudian disebutkan di sini, wa yukrahu lahu an yushghila nafsahu bima la ya'ni. Dimakruhkan bagi orang yang beriktikaf untuk menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia, min qaulin aw amal, baik itu ucapan, ngobrol ngalor ngidur, ya, ngobrol sesuatu yang nggak ada gunanya. Orang sekarang bilang ngompol, ya, ngomong
politik ya. Apa hubungannya politik dengan i'tikaf? Apa hubungannya dia dengan politik? Nggak ada hubungannya. Jangan sampai ngomong-ngomong banyak ngobrol tentang hal-hal yang tidak bermanfaat atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kama yukrahu lahul imsak 'anil kalami dhannan minhu anna dzalika mimma yuqarribu ila Allah azza wa jalla. Begitu pula dimakruhkan untuk menyengaja tidak berbicara. Menyengaja tidak berbicara. Diajak bicara nggak mau. Ditanya nggak mau jawab. Alasannya apa? Ana sedang i'tikaf. Ana harus fokus untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran. Ini juga tidak baik ya. Ya wajar-wajar saja ya. Orang itu jangan berlebih-lebihan. Wajar-wajar saja. Kalau misalnya pertanyaannya penting, jawab. Beda kalau sudah masuk ke ghibah, masuk ke hal-hal yang lainnya, maka wajar kalau kita ya menjauhi majelis-majelis yang seperti itu. Tapi kalau ditanya tentang sesuatu yang penting, membutuhkan jawaban, maka jawablah. Kemudian disebutkan di sini wa yubahu lahul khuruj min mu'takafihi lil hajati allati la budda minha. Dibolehkan bagi dia untuk keluar dari tempat i'tikafnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang dia tidak bisa terhindar darinya. Ya seperti tadi qada'ul hajah, pergi ke toilet, atau misalnya tidak ada makan di masjid itu. Kalau dia mau makan harus keluar, maka keluar untuk makan ini termasuk kebutuhan yang dia tidak bisa menghindarinya. Atau misalnya dia harus ganti baju, bajunya sudah sangat bau ya. Kalau dia pakai terus dikhawatirkan mengganggu peserta i'tikaf yang lain, dia harus ganti baju. Maka dia keluar untuk ganti baju. Tidak ada masalah karena ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang dia tidak bisa terhindar darinya. Tapi kalau masih bisa misalnya minta orang lain untuk mengambilkan, orang lain yang enggak i'tikaf ya, tolong ambilkan baju dong. Ternyata masih bisa seperti itu, maka sebaiknya itu yang tetap dilakukan. Kama yubahu lahu tarjilu sya'rihi wa halqi ra'sihi wa taqlimi adfarihi wa tandhifi badanihi. Sebagaimana dibolehkan bagi dia untuk menyisir rambutnya, menggundul kepalanya, memotong kukunya dan membersihkan badannya. Wa yabtulul i'tikaf bil khuruji li ghairi hajatin wa bil wat'i. I'tikaf menjadi batal ketika seseorang keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Dan juga i'tikaf bisa batal karena hubungan suami istri. Ya, inilah para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dengan demikian alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang Kitabus Siyam dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita telah masuk pada sesi tanya jawab, dan bersama kami sudah ada beberapa pertanyaan yang kami bacakan saja Ustaz. Pertanyaan pertama, Afwan Ustaz, izin bertanya, ada suami yang sedang puasa bercanda ringan dengan istrinya di siang hari, misalnya saling menggoda atau bermesraan tanpa berlebihan, lalu ternyata keluar mani. Dalam kondisi seperti ini, apakah puasanya batal karena ada sebab dari dirinya atau masih bisa dimaafkan? Iya, sepertinya bukan mani yang keluar itu. Itu yang keluar madhi. Iya. Kalau ringan tidak mungkin ya mani keluar ringan. Kalau yang keluar mani jelas itu bukan ringan lagi.
itu sudah berat. Ya. Kalau ringan-ringan seperti itu madhi yang keluar. Dan bedanya antara madhi dan mani itu sangat jelas ya. Yang pertama, mani itu kental, sedangkan madhi itu encer. Walaupun tidak seencer air biasa, tidak seencer air biasa, tapi dia lebih encer dari mani. Kemudian mani itu biasanya terlihat keruh, ya. Sedangkan madhi itu biasanya bening. Kemudian yang ketiga, mani itu keluarnya dengan nikmat, ya. Jadi ada nikmat yang muncul ketika mani itu keluar, dibarengi dengan kenikmatan yang luar biasa. Sedangkan madhi tidak demikian. Yaitu 3 perbedaan antara mani dengan madhi. Kalau yang keluar madhi maka tidak membatalkan puasa. Ya, Allah Ta'ala. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mohon penjelasan, Ustaz. Bagaimana hukum orang tua yang membiasakan anaknya puasa sampai zuhur saja sebagai tahap pengajaran? Apakah itu termasuk pendidikan yang baik dalam Islam atau justru kurang tepat karena puasa seharusnya dari fajar sampai maghrib? Ya, ya ini pertanyaan bagus ya. Ana pernah melihat ya potongan video yang mengingkari praktek yang seperti ini. Ana melihat tidak perlu diingkari ya. Tidak perlu diingkari. Praktek seperti itu sudah ada dari zaman dulu. Kita kecil dilatih dengan praktek seperti itu. Apakah setelah besar kita menganggap ada puasa setengah hari? Tidak ada. Itu hanya sebagai ya tahapan latihan agar anak itu terbiasa untuk berpuasa. Agar anak terbiasa untuk berpuasa. Dan memang ya tidak ada puasa setengah hari, itu tidak ada. Ini kan hanya sebagai latihan saja. Maka Anda melihat tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan anak itu juga ya, dia kan masih kecil ya. Dia masih kecil. Tidak ada kewajiban bagi dia ya. Juga tidak ada keharaman bagi dia. Dan itu tidak membuat ibadah baru ya. Itu tidak membuat ibadah baru, hanya sebagai bentuk latihan. Dan anak kecil ketika dipuji, Masya Allah sekarang sudah bisa puasa setengah hari lah, itu ada apa ya, kebanggaan ya bagi anak ketika dipuji dengan pujian seperti itu. Ya, anak melihat ini bentuk didikan dan anak melihat tidak ada masalah, dan itu sesuatu yang baik. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Saya ingin bertanya terkait puasa. Saya memiliki riwayat sakit fat. Sampai sekarang masih sering kambuh dan masih dalam pengobatan. Puasa Ramadan sebelumnya belum saya qada karena kondisi tersebut. Mohon penjelasan, apakah dalam keadaan seperti ini saya tetap wajib mengqada puasa ketika sudah mampu, ataukah diperbolehkan membayar fidyah? Jazakumullahu khairan. Iya, jawabannya dikembalikan kepada ahli kesehatan. Ya, coba tanya kepada ahli kesehatan, apakah penyakit mah tersebut ada kemungkinan untuk sembuh ataukah tidak. Kalau misalnya dokter mengatakan bahwa mah tersebut tidak mungkin sembuh dan dia tidak mungkin bisa menahan lapar di hari-hari puasa, maksudnya dia tidak mungkin bisa berpuasa tanpa membahayakan jiwanya, maka solusinya adalah fidyah. Dia disamakan dengan orang yang tua renta, yang tidak mungkin lagi bisa berpuasa. Tapi kalau misalnya dokternya mengatakan ini kalau ditangani dengan baik, maka besar kemungkinan atau ada kemungkinan nanti sembuh, nanti bisa kuat
untuk berpuasa lagi. Kalau masih seperti itu, maka berarti masih ada harapan untuk sembuh. Dia diwajibkan untuk mengqadanya di saat dia sudah kuat nantinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga. Saya ingin bertanya terkait puasa. Saya bekerja sebagai buruh lapangan yang aktivitasnya cukup berat di bawah terik matahari. Terkadang saya merasa sangat lemah hingga khawatir membahayakan kesehatan jika tetap melanjutkan puasa. Dalam kondisi seperti ini, apakah saya boleh berbuka lalu menggantinya di hari lain atau tetap wajib menahan diri sampai maghrib? Jazakallahu khairan. Baik, ya ini banyak ya di tukang-tukang bangunan, ya tukang yang kuli-kuli yang di pasar, yang mereka memang tugas utamanya adalah membawa beban berat. Orang-orang yang seperti ini mereka tetap diwajibkan berpuasa. Mereka tetap diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian ketika keadaan mereka itu membahayakan jiwanya, apabila mereka tetap mempertahankan puasanya, ketika itulah mereka boleh berbuka. Jadi di awal hari mereka harus ada niat berpuasa. Dia kerja. Ternyata di tengah hari keadaannya sangat mengkhawatirkan, maka boleh membatalkannya. Boleh membatalkannya. Dan dia harus mengqadanya di hari yang lainnya. Tidak boleh dia mengatakan, Ustadz paling nanti siang anak nggak kuat kok. Akhirnya dia tidak ada niat puasa dari awal hari. Ini tidak boleh. Karena nggak ada dalil yang menunjukkan bolehnya dia melakukan seperti itu. Karena sebenarnya dia kan bisa cari kerjaan yang lain. Kan masih bisa dia cari kerjaan lain atau mengurangi pekerjaannya, kan masih bisa. Makanya solusinya seperti itu. Jadi dari awal di malam hari dia niat untuk berpuasa. Di awal hari pun dia tetap menjaga puasanya. Kalau dia kuat menjaga puasanya sampai akhir hari, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya di sore hari dia sudah tidak kuat lagi, bahaya kalau diteruskan, akan mengancam jiwanya. Ketika itulah dia mendapatkan keringanan untuk membatalkan puasanya. Dan biasanya semakin hari dia akan semakin bisa beradaptasi, ya, semakin bisa beradaptasi. Misalnya mengurangi bebannya, atau misalnya dia mandi berkali-kali, misalnya. Atau misalnya badannya semakin kuat, ya, adaptasi badannya juga semakin kuat, akhirnya dia bisa sampai akhir hari. Dan anak juga tahu ya, ada kuli-kuli yang tetap menjaga puasanya dan bisa. Ada tukang-tukang bangunan yang dia tetap menjaga puasanya dan bisa. Ada orang-orang yang seperti itu, ya. Karena memang mereka punya perhatian terhadap ibadah puasanya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam penjagaan Allah. Saya ingin bertanya terkait puasa. Suatu hari saya lupa berniat puasa di malam hari karena tertidur lebih awal. Lalu baru ingat setelah subuh. Apakah puasa saya tetap sah jika langsung berniat saat itu, atau harus diqadha di hari yang lain? Jazakallahu khairan. Dia tidak sahur ya? Sahur nggak dia? Ketiduran. Kalau memang tidak ada niat di malam harinya, maka dia tidak bisa berpuasa di
pagi harinya, puasanya tidak sah kalau tidak ada niat. Terkadang niat ini tidak disadari. Misalnya bangun tidur, dia sahur. Bangun tidur, sahur. Sahurnya itu menunjukkan bahwa dia telah berniat puasa. Karena kalau di hari-hari selain Ramadan dia tidak sahur. Dia tidaklah sahur kecuali di dalam hatinya ada keinginan untuk berpuasa. Ya, yang perlu diluruskan juga ya, niat itu tidak harus kita sengaja berkonsentrasi menghadirkan keinginan untuk puasa di esok hari. Tidak harus seperti itu, dan tidak harus dilafalkan. Misalnya nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Malah kalau dilafalkan seperti ini bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada contohnya sama sekali dari beliau dan juga para sahabat. Ketika mereka meninggalkannya, maka harusnya kita meninggalkannya. Jadi kadang-kadang niat itu ada di dalam hati kita, tapi kita tidak merasakannya karena kita tidak tahu hakikat niat. Hakikat niat itu keinginan yang ada dalam hati kita. Keinginan hati itulah niat. Jadi ketika kita misalnya bangun-bangun sahur, tidaklah kita sahur kecuali sudah ada niat dalam diri kita bahwa besok kita akan berpuasa. Karena tujuan sahur adalah puasa. Kalau sudah sahur, maka itu sudah pertanda ada niat di dalam dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan memberkahi Ustaz. Saya ingin bertanya terkait amalan di 10 malam terakhir Ramadan. Di masyarakat kami, banyak kaum muslimin yang mengikuti sholat tarawih berjamaah di awal malam. Kemudian di akhir malam mereka juga ikut sholat malam lagi seperti qiyamul lail atau tahajud di masjid. Pertanyaan Ustaz, apakah praktik seperti ini ada dalil atau tuntunannya dalam syariat, ataukah sebaiknya seorang memilih salah satu saja, cukup tarawih di awal malam atau cukup sholat di akhir malam saja? Dan mana yang lebih utama jika seseorang ingin menghidupkan malam-malam tersebut sesuai sunnah? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan. Ana tahu bahwa ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama-ulama kontemporer ya. Ada pendapat yang melarangnya, di antaranya Syekh Albani rahimahullah. Tapi ana secara pribadi menguatkan pendapat mayoritas ulama yang membolehkan. Ustadz, kenapa dibolehkan? Yang pertama, karena tidak ada dalil yang membatasi rakaat sholat malam. Tidak ada dalil yang membatasi rakaat sholat malam. Sholat malam itu rakaatnya tidak dibatasi. Boleh 11, boleh 23, boleh 33, boleh lebih dari itu. Tidak ada dalil yang sahih, yang jelas, yang menunjukkan batasan rakaat sholat malam. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat malam itu tidak harus satu majlis. Siapa yang mengatakan sholat malam harus satu majlis? Mana dalil yang menunjukkan bahwa sholat malam itu harus satu majlis? Kalau misalnya ada orang sebelum tidur dia sholat malam, kemudian sholat witir, setelah itu dia bangun di akhir malam, sebelum sholat subuh dia sholat lagi, boleh tidak? Boleh.
Mana syarat yang menunjukkan bahwa sholat malam itu harus satu majlis? Boleh dibagi menjadi 2 majlis, boleh dibagi menjadi 3 majlis, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Dahulu sholat malam itu dilakukan oleh generasi salaf itu hampir 1 malam, hampir 1 malam, mulai ba'da isya sampai hampir subuh, tanpa ada jeda kecuali jeda antar 4 rakaat atau antar 2 rakaat itu, antar 4 rakaat ya. Itu saja jedanya. Orang sekarang nggak akan mampu seperti itu. Ada yang mampu tapi sedikit ya. Kebanyakannya tidak mampu seperti itu. Maka diambillah yang ringan. Awal malam ada sholat, akhir malam ada sholat. Itu yang dilakukan di 2 masjid suci. Di Masjid Nabawi seperti itu, di Masjidil Haram juga seperti itu. Dan di 2 masjid itu berjubel ulama ya. Ulama-ulama besar di sana. Keputusan-keputusan itu berdasarkan pendapat para ulama. Sehingga anak tidak memandang ya, tidak memandang baik masalah-masalah yang seperti ini dijadikan sebagai sebab kegaduhan di masjid-masjid kaum muslimin. Mayoritas ulama, saya katakan mayoritas ulama membolehkan. Kenapa? Karena pendapat sebagian ulama kecil kita jadi gaduh. Kalau misalnya DKM memutuskan untuk sekali sholat malam saja, ya sudah taati sekali sholat malam, tidak usah gaduh. Kalau kepengen 2 kali, cari masjid yang 2 kali. Begitu pula sebaliknya. Kalau DKM masjid itu memutuskan ada 2 sholat di awal sama di akhir, sudah ikuti saja, nggak usah bikin gaduh. Hormati pendapat orang lain, karena yang membolehkan justru itu mayoritas ulama, bukan mayoritas orang awam ya. Justru mayoritas ulama itu yang membolehkan, dan memang tidak ada dalil yang melarangnya. Apa dalil yang melarangnya? Kalau dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu salat tarawihnya sekali, maka jawabannya apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang 2 kali, 3 kali? Kan tidak. Tadi saya katakan kalau misalnya ada orang sholat di sebelum tidur, dia menjalankan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Dzar dan untuk Abu Hurairah, sholat witir sebelum tidur, sholat malam 2 rakaat, kemudian setelah itu dia sholat witir. Dan ternyata di akhir malam dia bangun lagi, masa dilarang sholat malam? Itu kalau sholat malam berarti kan 2 majelis itu, 2 kesempatan. Maka sebenarnya ya sholat-sholat yang sunnah seperti ini itu longgar ya, aturannya lebih longgar daripada sholat wajib. Yaitu yang ana lihat ya lebih kuat ya, dan itu juga sesuai dengan pandangan mayoritas ulama kaum muslimin ya. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini, maka telah kajian tawar kita, dan insyaallah kita akan berjumpa kembali besok di Masjid Abu Buah pada sholat subuh dengan mengangkat suatu tema andai ini Ramadan terakhirku. Masih bersama Dr. Musyafa At-Tarimi LCM Alhamdulillah Ta'ala. Syukran, kita tutup yang doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.